Shalom adik-adik. Kurang semangat dong. Lagi ya. Shalom adik-adik. Ayo, puji Tuhan, kita ada sampai saat ini Tuhan. Semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Oke adik-adik, kakak ajak kalian untuk kita siapkan hati. Kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan pada setiap kami. Dan tiba saatnya kami akan memulai ibadah. Tuhan sertai ibadah kami ini Tuhan, mulai dari awal, pertengahan, di akhirnya Bapa. Terima kasih Tuhan, terpuja nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.
selalu setiap hati kami Bapa. Tiba saatnya kami akan memuji, meninggikan lebih lagi Bapa. Terima kasih Tuhan, terpuja namamu dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari adik kita bangkit berdiri semuanya. Oke. Kita tepuk tangan semuanya ya. Lanjut oh. Doa tiap hari kalau mau
selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kakak ajak kita nyanyi sama-sama. Kita percaya kalau Tuhan itu sayang sama kita. Oke? Nyanyi dengan segenap hati ya adik-adik. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Sekali lagi ya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus Tuhanku, Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus Tuhanku, Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa ya. Tangannya dilipat, matanya ditutup. Kita konsentrasi untuk menghadap Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Sehingga di pagi hari ini Kau memberikan lagi kesempatan kepada kami untuk belajar sebagian dari firman-Mu. Tuhan Yesus, kiranya Kau yang beracara dalam ibadah pada pagi hari ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Untuk yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Shalom semuanya. Shalom semuanya. Gimana kabarnya? Gimana kabarnya anak-anak yang di rumah? Tante juga percaya semua dalam keadaan yang sehat. Semua tetap semangat. Kenapa kita tetap kuat dan semangat? Karena kita punya Tuhan Yesus. Karena kita punya Tuhan yang baik, yang selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Pada pagi hari ini, mulai minggu ini, di awal minggu bulan Mei, nanti Tante dan Om serta Tante yang lain akan memberikan pengajaran atau khotbah yang dibawakan dengan tema kemurahan. Apa itu kemurahan? Kemurahan adalah salah satu dari buah-buah roh. Ya, bulan kemarin kita belajar tentang apa? Siapa yang ingat? Apa? Sabar atau kesabaran. Adik-adik udah sabar belum? Udah ya, kita belajar bersabar. Hari ini, bulan Mei ini kita akan mulai untuk langkah yang selanjutnya kita belajar tentang kemurahan. Kemurahan ini adalah urutan yang ke-5 dari buah-buah roh. Coba kita ingat lagi ya. Yang pertama apa? Kasih, suka, cita, damai, sejahtera, kesabaran. Yang ini adalah yang ke-5, kemurahan. Kalau kita mendengar kata kemurahan,
kita selalu ingat orang yang murah hati. Orang yang suka menolong. Orang yang suka memberi. Orang yang tidak egois. Orang yang mementingkan orang lain. Coba tante tanya, di sini siapa ya yang murah hati? Angkat tangannya. Siapa yang murah hati? Semuanya murah hati ya. Anak-anak Tante Dori semuanya murah hati. Yang di rumah juga kelihatan semuanya angkat tangan. Puji Tuhan, semua kita adalah anak-anak yang murah hati. Sebelum Tante bawakan firman-Nya, Tante juga mau cerita. Hari ini Tante juga punya cerita loh. Tante cerita ya. Ada sepasang anak kembar. Tapi bukan Tante sama kembaran Tante, bukan. Ya. Ada sepasang anak kembar namanya Adi dan Budi. Siapa namanya? Adi dan Budi, jangan ngantuk. Ya, nggak boleh ngantuk ya. Namanya Adi dan Budi. Dua anak laki-laki ini anak yang baik, anak yang nurut, anak yang sopan. Suka membantu kedua orang tuanya. Sampai pada suatu hari, ayahnya Adi dan Budi ini merasa sudah tua. Dan dia bilang sama ibunya, sama istrinya, Mah, aku merasa sudah tua. Aku harus memanggil anak-anak kita, anak kembar kita. Aku ingin memberikan warisan kepada mereka sebelum aku meninggal. Kata ibunya Adi dan Budi, ya sudah gak apa-apa, ayo kita panggil. Akhirnya singkat cerita, sang ayah memanggil Adi dan Budi. Terus ayah bilang, Adi, Budi, ayah sudah tua. Ayah ingin membagikan warisan untuk kalian. Ayah ingin membagi 2 harta ayah untuk kalian dengan jumlah yang sama. Tapi kalian tahu, ternyata Adi gak mau. Adi bilang gini, gak mau aku ya. Selama ini aku loh lebih rajin daripada Budi. Selama ini aku loh lebih suka menolong ayah ibu daripada Budi. Aku harus dapat yang lebih. Aku gak mau berbagi. Aku harus dapat lebih banyak. Lalu ayahnya, aduh gimana ya, kata ayahnya dalam hati. Terus ayahnya bilang, ya udah kalau gitu ayah bikin sayembara. Kalian berdua dari rumah harus jalan sejauh-jauhnya, nanti balik lagi ke rumah sebelum matahari terbenam. Sebelum jam 6 sore kalian berdua harus sudah sampai di rumah. Siapa yang jalan atau larinya paling jauh, itu adalah pemenangnya. Nanti ayah tentukan yang menang dapat berapa, yang kalah dapat berapa. Itu ya. Akhirnya Adi dan Budi dipasang alat sama ayahnya. Sekarang kan ada alat canggih ya. Kalau kita jalan bisa tahu jalannya berapa kilometer. Atau lari berapa kilometer. Dipasang tuh Adi sama Budi. Ayahnya langsung, ayo semua di depan rumah, siap. Dipasang, gak tahu di tangan, gak tahu di kaki. Kata ayahnya, ayo sekarang kita mulai ya. Jalan atau lari terserah, pokoknya jam 6 sore sebelum matahari terbenam kalian harus sudah sampai di rumah. Iya ayah, kata mereka. Kalian tahu, begitu alatnya dipasang, ayahnya bilang 1, 2, 3. Adi itu lo lari kayak dikejar guguk. Kamu tahu guguk? Kayak dikejar dogi, larinya kenceng, surut. Iya, kayak petir, nggak kelihatan langsung, wus, hilang. Budi nggak apa-apa, Budi santai aja. Budi tetap berjalan. Adi udah nggak kelihatan, nggak ada yang lihat, wis pokoknya dia hilang, wus. Pikirannya Adi gini, aku harus lari sejauh-jauhnya supaya aku bisa lebih panjang jalannya, bisa lebih jauh daripada Budi. Kalau Budi pikirannya lain lagi, aku jalannya pelan-pelan aja. Yang penting aku sebelum matahari terbenam bisa pulang sampai di rumah. Singkat cerita, Budi jalan-jalan sambil ngeliat jam. Wah, aku harus cepat pulang ke rumah ini. Supaya sebelum matahari terbenam aku sudah sampai di rumah. Dan benar, Budi perhitungannya tepat sekali. Jam 6 kurang 5 dia sudah sampai di rumah. Tapi Adi, kemana Adi ya? Semua orang rumahnya bingung. Adi nggak ono, Adi nggak ada. Ayah, ibu dan Budi nunggu jam 6 lewat 5, jam 6 lewat 10, jam 6 lewat 20.
6:25, masih belum ada juga Adi. Kemana dia? Apa di bawah angin puting beliung? Atau di bawah angin topan? Atau di bawah tsunami? Tidak ternyata. Tepat jam 6:30, berarti lebih 30 menit, Adi sampai di rumah. Mukanya wis welek. Bukan elek, tapi welek. Kenapa? Keringetan gobios. Aduh, capek. Ayahnya lihat akhirnya, alatnya diambil sama ayahnya. Alatnya Adi sama alatnya Budi dilihat ayahnya. Ternyata Budi cuman 15 kilometer. Tapi dia sebelum jam 6 sudah sampai di rumah. Sedangkan Adi 30 kilometer. Tapi jam 6:30 baru sampai di rumah. Siapa yang benar? Ayo tante tanya, siapa yang benar? Adi atau Budi? Budi. Walaupun jalannya cuma 15 kilometer. Dan kalian tahu ayahnya bilang apa sama Adi? Ayahnya marah. Kata ayahnya gini, ternyata selama ini kamu menolong orang tua itu tidak tulus. Kamu berbuat kebaikan kepada orang tua kamu karena inginkan sesuatu. Karena kamu tidak tulus, karena kamu tidak mau berbagi dengan saudaramu, maka ayah putuskan bahwa hak kamu semuanya ayah berikan untuk Budi. Akhirnya Adi gak dapat apa-apa. Dari situ kita bisa belajar apa? Anak-anak bisa belajar apa? Yang di gereja dan yang di rumah. Yang pertama, kita harus melakukan apa yang diperintahkan. Oleh siapa? Oleh ayah, oleh ibu, mama, papa, guru, apalagi yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Tadi lu sebelum jam 6 suruh sampai rumah, 6:30 baru sampai rumah, bener apa benar? Salah. Terus yang kedua apa? Kita sebagai anak Tuhan, kita harus memiliki sifat murah hati. Kita harus memiliki yang dinamakan kemurahan. Kenapa kita harus murah hati? Nah, ini jawabannya. Kita buka sama-sama di Lukas 6 ayat 36. Tolong kakak. Lukas 6 ayat 36. Kita baca bareng-bareng ya. Bacanya yang keras. Sebagai bukti kita tidak ngantuk. Lukas 6 ayat 36. Yuk baca bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Ini adalah perintah Tuhan. Kita harus murah hati, karena Bapa itu murah hati. Kalian tahu nggak Bapa murah hatinya murah hati apa? Tuhan Yesus itu murah hati loh buat kita. Dia menyerahkan kehidupannya buat kita. Murah hati yang diajarkan Tuhan Yesus itu beda dengan murah hatinya orang dunia. Kalau murah hatinya orang dunia itu banyak ngitung-ngitungnya. Nih ya, tante kasih contoh lagi nih. Seandainya di sekolah kita lihat teman kita. Namanya siapa ya? Si Badu misalnya. Loh, si Badu itu sepatunya kok bolong ya? Ujungnya pas jempolnya itu lu terbuka. Udah sepatunya bolong, kaos kakinya bolong pisan. Jadi jempolnya tung 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 tung. Kelihatan jempolnya. Terus kita lihat gini. Loh, sepatunya nomor berapa ya Badu itu ya? Oh ternyata sama dengan sepatuku nomornya. Di sekolah itu kita langsung gini, wah aku punya sepatu 4 di rumah. Kalau gitu 1 akan aku kasih ke Badu. Iya. Begitu kita sampai di rumah, kita lihat sepatu kita. Sepatu yang 1. Oh kayaknya kok ini kok mahal ya. Jangan deh. Sepatu yang kedua. Kayaknya kok ini masih bagus ya. Jangan deh. Sepatu yang ketiga. Ini aku suka ini. Jangan deh. Yang keempat. Tapi Badu
perlu bener apa enggak ya sepatu? Jangan-jangan Badu emang suka pakai sepatu yang bolong. Soalnya ada anginnya, ish ada anginnya enak. Iya, harusnya kita nggak boleh gitu. Kalau kita memang mau kasih sepatu untuk Badu, ya kasih aja. Badu mau pakai atau nggak pakai itu urusannya Badu, bukan urusannya kita. Nah, kalau orang dunia mau memberi, ya orang dunia mau bermurah hati, biasanya suka gitu. Dipikir-pikir dulu. Ini mahal apa enggak ya? Sepatu itu masih kita perlukan apa enggak ya? Apakah sepatu itu mahal atau enggak ya? Terus apakah Badu itu emang suka sepatu yang bolong ya? Atau yang terakhir kita ngomong gini, aku inget-inget deh, bulan kemarin Badu itu bikin aku kesel. Bulan kemarin Badu itu membencek no, mah gak jadi wes. Iya, itu beda dengan Tuhan Yesus, dengan Bapa yang ada di surga. Kalau Bapa yang ada di surga memberikan anaknya yang tunggal, satu-satunya untuk menebus dosa manusia, untuk menebus dosa kita. Iya, padahal kita ini loh siapa? Manusia itu manusia yang berdosa. Berkali-kali loh Tuhan mengingatkan supaya manusia itu tidak berdosa. Tetapi manusia tetap melakukan dosa. Sampai akhirnya Tuhan pernah murka loh. Tuhan loh pernah marah. Kalian ingat cerita tentang air bah? Cerita tentang Sodom dan Gomora? Cerita tentang Menara Babel? Itu semua terjadi karena apa? Karena manusia itu loh tidak mau taat. Karena manusia itu loh terus melakukan dosa. Akhirnya Tuhan murka, Tuhan marah. Tapi apakah Tuhan marah terus? Tuhan memberikan jalan, Tuhan memberikan pengampunan. Tuhan datang ke dunia menjadi manusia di saat kita masih berdosa. Dia rela mati di kayu salib. Tuhan rela menggantikan kita. Kita yang berdosa, Tuhan yang disalib. Kita yang berdosa tapi Tuhan jadi yang berdosa. Supaya apa? Supaya kita dibebaskan, disucikan dari dosa kita. Kita layak di hadapan Bapa. Apa Tuhan pernah gini? Aku yang ini aja, yang ini enggak. Yang ini aja yang tak selamatkan, yang ini enggak. Yang ini bencekno, yang ini aku suka jadi yang ini aja, yang ini enggak. Enggak kan? Tuhan Yesus datang ke dunia menyelamatkan semua umat manusia. Asalkan kita percaya bahwa Ia adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, kita akan beroleh keselamatan. Itu bedanya. Ya, murah hati yang diajarkan dunia dan murah hati yang diajarkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu banyak mengajarkan kebaikan buat kita. Dia bukan saja mengajarkan, dia memberikan contoh dan juga melakukan. Kita nggak boleh jemu-jemu untuk selalu berbuat baik, untuk bisa terus bermurah hati. Ada lagi ayat di dalam Alkitab yang mengatakan mengapa kita harus bermurah hati. Coba kita buka dari Amsal 11 ayat 17. Amsal 11 ayat 17. Di sini juga ada alasan mengapa kita harus bermurah hati. Amsal 11 ayat 17. Amsal 11 ayat 17. Tante baca ya. Orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri, tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Kenapa dikatakan orang yang murah hati berbuat baik kepada dirinya sendiri? Karena orang yang murah hati pasti akan diberikan murah hati lagi. Orang yang berbuat baik pasti akan menerima kebaikan lagi. Itu yang namanya dengan, kita pernah dengar gak? Hukum tabur tuai.
Kalau kita melakukan kebaikan, maka kita akan mendapatkan kebaikan. Kalau kita melakukan kejahatan, ya harus terima kalau kita dijahati orang lain. Ada peribahasa kan, kalau nggak mau dicubit, jangan nyubit. Ya, kalau nggak mau diceples, jangan nyeples. Ya, jadi kenapa kita harus bermurah hati? Selain tadi karena Bapak kita di surga lebih dulu bermurah hati, ya ini karena orang yang murah hati sesungguhnya berbuat baik kepada dirinya sendiri. Dan satu lagi, kenapa kita harus bermurah hati? Kita lihat dari Matius 5 ayat 7. Matius 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Jadi orang yang murah hati pasti akan memperoleh kemurahan. Kalau kita nggak pelit sama orang lain, kita suka berbagi, pasti orang lain juga suka berbagi. Adik-adik ingat ya, berbagi atau murah hati itu bukan hanya masalah materi, bukan hanya masalah uang, bukan. Kita memberi perhatian, kita suka menolong. Ada teman kita yang nggak bisa matematika, nggak bisa PR-nya, dia nanya kita bantu. Itu juga bermurah hati. Kita peduli kepada teman kita yang sakit, kita jenguk ke rumahnya, kita mendoakan dia. Itu juga bermurah hati. Ya, memang nggak gampang. Kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan itu tidak gampang. Tante juga belajar, semua kita belajar supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan. Kita melakukan apapun dalam kehidupan kita supaya kita bisa menjadi berkat. Kita harus bisa menjadi berkat untuk orang lain. Karena apa? Karena kita terlebih dahulu sudah diberkati Tuhan. Hidup kita harus menjadi berkat, ya. Dan satu pesan terakhir, Tante nggak lama-lama bawa firmannya. Pesan terakhir dari Tante Doris gini. Kita harus tetap berbuat baik. Apapun itu. Dengan tulus, ya. Harus tetap berbuat baik. Walaupun mungkin kita sendiri lupa loh kalau kita pernah berbuat baik. Dan orang yang kita baikin, orang yang kita berbuat baik ini juga lupa. Jadi kita lupa, orang yang kita perbuat baik ini juga lupa. Kita tetap harus berbuat baik. Kenapa? Karena ada satu pribadi yang tidak pernah lupa pada apa yang kita lakukan. Yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak pernah lupa. Jadi kalau kita berbuat baik, itu tidak akan pernah sia-sia. Ya, pada siang hari ini Tante gak perpanjang, kita ingat ya, tema kita selama bulan Mei ini adalah tentang kemurahan. Kita sama-sama belajar bagaimana caranya kita bisa menjadi anak yang dengar-dengaran, anak yang bisa mempunyai sifat murah hati seperti Bapa, seperti Tuhan Yesus. Oke, kita belajar sama-sama ya. Yuk sekarang kita berdoa dulu. Sebelum kita selesai ibadah ini kita harus berdoa. Apapun yang kita lakukan sebelum dan sesudahnya atau apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita harus kita mulai dengan berdoa. Yuk berdoa yuk. Tangannya dilipat lagi, matanya ditutup, konsentrasi. Kita berpikir hanya tentang Tuhan. Yuk. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa untuk penyertaan-Mu sehingga pada siang hari ini kami bisa mendengarkan firman-Mu, terutama tentang kemurahan. Ajari kami Tuhan terus-menerus untuk bisa memiliki sifat murah hati, agar kami menjadi anak-anak yang dengar-dengaran, yang seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Kau akan menyertai kami untuk hari ini dan selama-lamanya. Hanya dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih.
Oke adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah, mari kita nyanyikan satu pujian lagi. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan. Ada-ada mari kita bangkit berdiri. Ayo angkat kedua tangannya. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang kami sepanjang hari ini. Tuhan anugerah syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Bapa yang baik, Engkau yang memeluk kami, memegang kami Tuhan. Dan pagi hari ini, siang hari ini, Tuhan, Engkau melihat setiap anak-anak-Mu Tuhan. Engkau melihat kerinduan mereka untuk terus datang kepadamu Tuhan. Karena Engkau mengasihi mereka. Tuhan, berkati dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Berkati di dalam sekolah mereka saat ini, sekalipun sekolah masih online, Tuhan berkati dalam kehidupan mereka, supaya mereka bisa dengar-dengaran, mereka bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Tuhan berkati juga dengan kesehatan, Tuhan berkati semua yang sudah bertugas pagi hari ini, pemimpin pujian, singer, pemain musik, semua anak-anakmu multimedia, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur kepadamu. Mari anak-anak angkat kedua tangan di hadapan Tuhan. Dan terimalah segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa yang di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang menyertaimu sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya bersama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.